tadi kan kita sudah bicara soal pengalaman-pengalaman. Dari profesi yang Kak Ajeng ini emban begitu. Pengalaman yang benar-benar menjadi guru terbaik bagi seorang Ajeng sebagai kapten penerbang tuh apa atau di bagian mana, Kapten? Ya, sebenarnya dengan saya hidup menjalani karir saya sebagai perwira ini banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang saya tidak bisa dapatkan di tempat lain. Dari mulai koordinasi, kepemimpinan, leadership itu yang kadang kita tuh tahu teorinya, tapi untuk mempraktekannya itu tuh sulit gitu. Dan leadership itu kan kita butuh orang gitu. Kita butuh orang yang bisa kita pimpin gitu. Dan kita membawa orang itu ada seninya. Nah disitulah menurut saya pengalaman dan pelajaran berharga yang saya dapatkan. Dan itu semua terpakai ketika kita terbang. Bagaimana kita membawa kru kita memimpin mereka, kita memanage semua penerbangan itu semua dari kita sebagai pilot. Dan itu dipelajari dari ground. Semua terbawa ketika kita saat terbang. Kalau Kak gini, guru terbaik selama berkarir? Untuk guru terbaik selama sampai di titik ini, tetap sama dari perjalanan awal. Kebetulan saya bukan dari keluarga militer atau orang tua saya bukan militer, orang tua saya sipil. Jadi pengalaman paling berharga setelah saya masuk ke dunia militer itu saya belajar tentang disiplin, tanggung jawab. Dan kalau khususnya setelah masuk ke co-pilot seperti yang tadi disampaikan oleh Kapten Ajeng, kita belajar untuk memimpin dari kru kita sendiri. Bagaimana kita harus, kalau untuk saya nanti membagi dari barang yang kita bawa seperti tadi logistik dari presiden untuk motor atau mobil maupun personil, itu yang dari saya sendiri harus belajar dari nanti muatan yang saya bawa. Untuk muatan yang saya bawa nanti itu harus bisa safe dan tidak membahayakan dari penerbangan. Dan yang paling berharga dari pengalaman saya sampai saat ini adalah saya membawa orang tua saya terbang dengan pilot saya sendiri. Hercules. Hercules? Iya. Apa respon dan juga yang disampaikan beliau? Sebenarnya pertama-tama waktu saya untuk milih jadi ikut seleksi ke penerbang itu sebenarnya ibu saya tidak setuju karena saya anak tunggal dan resiko dari menjadi seorang pilot itu kan besar, tinggi resikonya juga. Ibu saya awalnya tidak setuju, tapi setelah saya membuktikan bahwa ibu saya mampu, bapak saya bisa, dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dan akhirnya bisa mengajak kedua orang tua saya naik ke atas kokpit untuk melihat saya menerbangkan dari cita-cita saya. Alhamdulillahnya ibu dan bapak juga akhirnya ikut bahagia, ikut senang, ikut bangga juga. Akhirnya sebenarnya ibu bapak tidak memaksakan cita-cita saya dari dulu. Hanya setelah saya berhasil membawa kedua orang tua saya dan membuktikan bahwa ini penerbangan aman dan anak ibu bapak tetap safe sampai dari take off sampai landing masih aman. Jadi ibu sama bapak tidak perlu khawatir dan akhirnya ibu sama bapak mendukung dari pilihan saya yang saat ini. Memangnya sebelumnya bapak sama ibu pengennya Kak Gini kemana? Pas awal-awal cita-cita saya itu dokter. Cuman setelah kesini kayaknya waktu SMP itu sempat ngelihat pesawat lewat terus kayak, kok pesawat bagus ya. Nah dari situ mulai kayak suka ke masalah keudaraan, kedirgantaraan. Jadi mulai dari situ setelah lulus SMA nggak memilih ke kedokteran lagi tapi milihnya ke Akademi Angkatan Udara. Pasti bangga kan punya anak? Alhamdulillah sekarang sudah bisa membawa bapak ibu dan akhirnya bapak ibu bisa bangga melihat anaknya memilih pekerjaan yang dipilih. Dirimu pernah nggak sih lagi di pesawat meninggalkan anak dalam keadaan sakit lalu hatimu tuh masih ada di rumah dan yang menangani itu adalah suamimu? Pernah. Mungkin hal kecil lah, kayak nganter vaksin anak gitu kan. Nganter vaksin anak, tapi bertepatan dengan saya harus berangkat misi. Itu beberapa kali sering terjadi, tapi prinsip saya ketika saya sudah di kokpit, suami sudah merestui saya untuk pergi berangkat misi, saya harus meninggalkan pikiran-pikiran yang sekiranya dapat mengganggu saya bekerja. Dan yang bawa untuk vaksin segala suami? Betul, itulah sudah menjadi backup. Jadi beruntung ya? Militer ketemu sipil beruntung ya? Tantangannya ada beruntungnya. Okay. Dan kebetulan suami saya juga
Alhamdulillah tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedikit pun mengomentari kayak kamu terlalu sibuk atau apa, tidak pernah sama sekali. Justru dia mendukung kalau misalnya saya mulai capek atau mulai low motivation segala macam, justru dia yang ayo dong kamu harus semangat, kamu tuh udah jadi figurnya nih untuk anak-anak, untuk keluarga. Kamu harus tampil gitu, jangan mudah menyerah. Kalau misalnya saya nggak percaya sama suami, apa fungsinya kita menikah? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.